Introducing myself. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Aldi Haryono dari kelas 6B dengan NIM 2012-20-061 untuk memenuhi tugas mata kuliah Usul Fiqh 2, tugas UTS. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit materi saya yang berjudul pengertian al-amr dan al-nahi dalam usul fiqh. Perlu kita ketahui bahwasanya al-amr itu adalah kalimat perintah dan al-nahi itu adalah kalimat larangan. Pengertian al-amr perintah. Al-amr secara etimologi diambil dari bahasa Arab al-amr, yaitu yang berarti perintah, arahan, dan tindakan. Sementara itu dalam konteks terminologi, ini merujuk pada permintaan tindakan dari pemimpin kepada bawahan yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip pengambilan hukum. Adapun para ahli usul fiqh telah menjelaskan pengertian al-amr. Berikut beberapa penjelasan tentang al-amr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru huwa talabu fi'li biqauli ala jihadil isti'la, yang artinya al-amr merupakan perintah untuk melakukan suatu tindakan melalui ucapan dari yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada yang berada pada posisi lebih rendah. Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa para ahli usul fiqh telah memberikan penjelasan mengenai amr ini, yakni permintaan yang digunakan oleh individu yang memiliki posisi lebih tinggi untuk menginstruksikan orang-orang yang berada di bawahnya agar melaksanakan suatu tindakan. Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum syara yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang paling rendah adalah orang mukmin mukallaf. Oleh karena itu, al-amr merupakan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan oleh orang mukallaf. Instruksi Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi secara lebih singkatnya, al-amr secara bahasa berarti perintah, arahan, dan tindakan. Dan secara terminologi, al-amr adalah permintaan tindakan dari yang berprioritas lebih rendah dengan tujuan pelaksanaan satu perintah. Dan dasar hukum dari al-amr adalah perintah dalam syariat umumnya bermakna kewajiban kecuali ada dalil lain. Kemudian yang kedua, pengertian dari lafaz al-nahi. Lafaz al-nahi dalam bahasa memiliki arti pelarangan, halangan atau penghalang, dan juga dapat diartikan sebagai penahanan. Sedangkan menurut istilah usul, istilah nahi sebagaimana dikatakan oleh al-aq merujuk pada apa li ala jihadil isti'la itolabil dina yani alal qauluddal, yang artinya pernyataan yang menunjukkan adanya perintah untuk menghindari tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan. Dan dari ulama Abdul Hamid juga memberikan definisi tentang al-nahi yang sebagaimana berbunyi al-uslu finnahyi lit-tahrim illa ma dallat dalilu ala khilafih, atau larangan dalam agama Islam. Dan al-nahi itu juga merujuk pada sebuah larangan yang berasal dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawahnya menggunakan ungkapan yang menunjukkan adanya larangan. Dan secara lebih singkatnya perlu kita ketahui bahwasanya pengertian al-nahi dalam usul fiqh itu adalah al-nahi larangan, dan kemudian al-nahi ini
merujuk pada larangan yang mengandung beban hukum untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian al-nahi secara terminologi adalah perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian ada contohnya, contoh dari lafaz al-nahi secara singkatnya itu larangan berbuat zalim, mencuri, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada contoh dari lafaz al-amr. Contoh dari lafaz al-amr bisa kita lihat dari contoh surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila khosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya dirikanlah salat dari ketika tergelincir matahari sampai gelapnya malam dari salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari ayat tersebut bisa kita jelaskan bahwasanya dirikanlah sholat itu merupakan kalimat perintah dan merupakan lafaz dari al-amr. Dan contoh lafaz al-amr selanjutnya ada di surah Al-An'am ayat 142 yang berbunyi Qulu mimma razaqakumullah, yang artinya makanlah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dapat kita simpulkan bahwasanya makanlah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu apapun yang menjadi rezekimu, baik halal, itu bisa kita jadikan sesuatu yang baik untuk kita makan. Dan contoh yang terakhir dari lafaz al-amr itu terdapat dari surah Al-Hijrah ayat 46 yang berbunyi wadkhuluha bisalamin aminin, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Selanjutnya masuk dari contoh lafaz al-nahi yang berarti larangan. Dapat kita ketahui bahwasanya lafaz al-nahi larangan itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum, yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran surah Al-Isra. Kemudian contoh lafaz dari an-nahi dari Quran surah An-Nahl yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahmu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang tindakan keji, mungkar, dan penindasan. Dinasihatilah kalian agar dapat merenungkannya. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan ayat tersebut, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berperilaku adil, berbuat kebaikan, dan membantu sesama keluarga, kerabat, dan janganlah berbuat keji, kemungkaran, dan penindasan. Selanjutnya contoh dari lafaz an-nahi yang ketiga itu terdapat dalam surah Al-Maidah yang berbunyi duhurima alaikumul maita tuwaddamu walahmul khunziri wa ma uhilla bi khairillah, yang artinya diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan
kita untuk memakan makanan yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita makan yang halal, dan yang halal itu baik dan yang haram itu tidak baik. Dan contoh dari lafaz anahi yang terakhir itu terdapat dalam surah Al-Isra yang berbunyi wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, dan janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maka dapat kita ambil dari ayat tersebut, janganlah kita mendekati harta anak yatim untuk berbuat yang tidak baik, dan dekatilah anak yatim itu dengan cara yang lebih baik. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi pengertian al-amr dan al-nahi dalam usul fiqh. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.